sekarang apakah ini akan benar-benar langsung di dengan kondisi cukup banyak opsi yang nanti bisa dimainkan. Kita ngomongin karya Exilin, Popius, terbuka dengan sangat lebar dan semuanya akan dituliskan oleh teman-teman dari Aranju. Mana yang kira-kira lebih nggak mengganggu ketika nanti lepaskan ke area pick, dan mana yang kira-kira bisa mereka ambil juga di dua pick atas dari Aranju. Tapi ya kalau sorry ya, ID first picknya mau Granger lagi kan, tapi masalah yang kan banyak dan kalau ternyata yang dilihat dari lagi Lancelot dan juga yang udah di ban, berarti membuka Instruction bisa jadi kesempatan untuk bisa diapakan sama Zunesh. Tapi asli balik lagi sih, gimana juga untuk nantinya setup yang dibawakan untuk arah kira-kira kekuatan apa yang bisa mereka manfaatkan di power setup. Power setup ya, kalau buat asal ini agak awal ini ada tendensi untuk menggunakan red dream nanti. Jadi aku suka juga sih pengambilan dari Uranus sebenarnya, karena Uranus akan bisa sama juga dengan Pars ya, yang berarti untuk early game damage-nya hari ini mereka sudah ready dari kolektif untuk early game. Sekarang tinggal bagaimana tim ini mau menuju ke assassin dulu kayaknya, atau mereka bakal red dream sekarang untuk bisa dikombinasikan sama dengan Red Dream menarik banget sih memang kalau udah ngeliat komposisi Charlotte yang hadir di awal-awal, tapi nggak cuma ke area jungle. Sekarang kita ngeliat banyak opsi yang juga masih terbuka ke Lily yang bisa memberikan output damage seperti ya tadi tidak dari Kabuki, apalagi Charlotte yang kan selalu nantinya akan jadi eliminasi. Paling kalau ngomongin nyaman Granger yang boleh digunakan banyak dua kali juga ya Granger bersama Red Dream langsung di seno. Ya, karena ini sudah jadi kayak sebuah pakem sebenarnya, Charlotte dan juga Freddy di mana combo dari Vengeance dan juga efek-efek taunting dari Freddy bisa enable terus-terusan skill yang bakal dipergunakan oleh Charlotte, dan mereka bakal main jarak jauh juga diambil. So dari RRQ mungkin pendekatan mereka ya mau nggak mau mereka akan nyimpan dulu terakhir jungle-nya. Mereka bisa buka mungkin untuk gold laner mereka sekarang bakal jauh lebih safe juga. Moskov itu dia yang diambil sekarang nih. Moskov ya, untuk bisa menghindari juga nantinya mungkin tim 5-5-5-nya kelihatan untuk Joe yang diberikan yang tadi dibilang mau juga menjadi yang tadi dimanfaatkan lah ya untuk bisa nge-trigger dari Vengeance yang dimiliki sama Arlotnya juga, dan diminimalisir lagi dengan Matilda hitting power yang bakal jauh dihindari sama RRQ kalau dari Ben. Tapi untuk sekarang opsi mid yang tersisa dari tim Liquid ID juga belum terlihat nih. Akankah Tusin ini belum ada di sama sekali loh David? Iya ya, Tusin yang belum terlepas sampai ke fase berikan kedua sepertinya tetap bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Lagi kan ada beberapa Uranus nanti bakal tergabung dengan dia bagian depan mungkin ke arah Uranusnya juga, dan ini sangat mungkin untuk bisa ditutup di fase banding yang terakhir dari tim RRQ. Tapi di sisi lain mereka juga masih harus mengkhawatirkan beberapa efek support lainnya. Ingat ada Freddy di sini yang diambil, dan kalau misalnya ada efek supportnya bisa ditambahkan lagi ke arah tim Liquid ID, ini akan menciptakan sebuah team fight jangka panjang yang akan susah untuk bisa di take down oleh damage dealer dari RRQ. Ya mungkin pendekatan dari RRQ sekarang ya mereka harus bisa mereka yang karena ada Juicy dan juga mungkin masih ada Gift yang bisa dipakai, tapi Valentina menjadi opsinya jadi tidak akan ada dua vendor airstrike bisa dimainkan juga. Tapi menarik ya, melihat bagaimana Judas memang punya kecenderungan juga untuk menggunakan asas setiap kali gameplaynya dia, jadi menggunakan asas dan Freddy sulit untuk mendapatkan objek. Jadi Valentina nanti lihat dari RRQ kemana untuk mereka. Sekarang Rover yang sekiranya mungkin akan di-ban dulu oleh Liquid ID kembali, atau mereka memilih untuk menutup satu asas karena ya Rover untuk hidup sendiri belum tampak ya, dimana karena sampai ada
Gatot Kaca ternyata yang di ban. Oke, beberapa yang masih available so far ya banyak. Oke, dan akhirnya setelah kita menunggu loh 2 minggu sampai di hari terakhir kita ada drop yang turun. Iya ya, debut pick akhirnya muncul juga ini ya, kita berpikir sangat-sangat ya melihat hero yang sudah ditunggu-tunggu karena kan baru di map juga. Dan memang kalau kita melihat secara impact-nya ini akan jadi satu provider yang begitu kuat, gak cuma ngomongin ke arah defensif karena dia punya barrier juga, tapi untuk ke arah ofensif pun akan mempermudah nantinya untuk pemain dari arah itu dapetin momentum mereka. Jadi aksi yang cukup minim dari United bisa ditutup oleh Rockets sendiri, sementara dari tim Liquid ID untuk bisa menembus banyaknya frontliner sampai ke bagian selatan ini yang masih akan dicari juga. Tapi lampu-lampu bersama Justin akhirnya diambil. Di sini ya, Justin memang cukup awas untuk berhadapan dengan tim seperti United juga. Cuma tadi sama ya. Ya lagi, kita tahu mereka punya power kita tinggi ya kan. Dan dia sebenarnya punya efek suatu dan Guinevere yang dipakai oleh RRQ sebentar. Ya Guinevere katanya ada yang kalau sebagai kantor. Ya harusnya ya Guinevere jungle yang dipilih oleh RRQ nanti. Dan memang ada sedikit buff ya untuk pengisian pasif dari Guinevere di hot patch yang kemarin itu dari. Iya, Guinevere yang terlihat harusnya akan ada di tangan Zenesh akan seperti apa debut juga untuk Rock yang sudah kita nantikan semenjak minggu lalu di event yang dibawakan. Akankah menjadi sebuah kunci juga kemenangan untuk RRQ Hoshi ataukah tim Liquid ID ternyata bermain cukup basic ya dengan adanya tank jauh lagi karena kita akan lihat seperti apa nantinya eksekusi dari kedua belah tim dengan Let's Go untuk menyanyikan game pertama Festival hari ini. Oke, mulai dari RRQ game yang akan kita saksikan sama-sama. Bagaimana permainan agresif yang mungkin bisa saja dibawakan di sekitar area river bagi kedua belah tim karena dengan hadirnya Arlot di tangan ini ada banyak momentum dadakan ya. Kita dapat hidup dari kedua belah si powernya dengan title-nya masing-masing. Kita tahu bagaimana powerful-nya Winnie juga dengan smart play yang bisa dilakukan, tapi harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ya, XP ini juga cukup bahaya. Hadirnya United yang akan cukup strong di area early game pembawa. Ya, dan skill name dari grup juga sudah berubah semua ya sebenarnya. Kayak dulu kita power nature sekarang ada dari Mike. Berhasil untuk bisa menutup jalan dari Winnie dan adanya Earthturn Rampart dan akhirnya satu special migration dikombinasikan bersama yang berharap di sebuah early game yang cukup baik. Ya, sangat baik bahkan ya bisa dibilang karena sebenarnya langsung menuju arah jungle dan kita tahu beberapa kelemahan dari Winnie ada di area early game kalau misalnya terganggu, tapi sejauh ini sangat aman, dia bisa punya burst damage yang bakal berarti lebih lagi ya berarti Om. Ya, jangan lupa dia power clearance yang cepat juga bisa dimainkan RRQ sehingga rotasi mereka akan cukup terjaga ya. Dan melihat dari emblem setnya nih, basic sama emblem ada 2 untuk raja RRQ dan ada 2 magic emblem yang digunakan juga. Oh ya, dari range-nya yang akan bertahan dengan cukup lama untuk di bagian bawah menahan karan agar tidak kemana-mana. Dan duo ini akan selalu bergerak antara Eagle bersama dengan range. Ini akan sangat-sangat menjaga sekali, terutama ketika combo antara Tech Charge terus juga ada Magic Missile lawan area resistant. Dan efeknya pasti akan memudahkan Zunet untuk bisa langsung mengangkat nantinya dengan pilot requirement yang dimiliki oleh dia. Kombonya juga bakal terasa banget cari arah menjadi paling depan. Zenesh terus terjadi dia tidak terhubung ke area cukup tertinggal mulai oleh arah tapi tidak ada hal yang terbatas ini akan oleh kedua belah tim tetap Reren ada di paling depan dari belakang angkat dua poin dari Yesiel akan terjadi untuk semua dengan Joe aja tidak banyak lagi tapi dia tetap boleh berada pada Joe dari tim poin untuk selamatkan Yesiel Yoshi masih ada dan 2 poin yang mereka kantongi. Berhasil dia memberikan sebuah objektif, tapi dilakukan dengan pemain bahkan termasuk ke arah junglernya. Ini jadi satu pertanyaan besar juga
karena this akhirnya bisa menambahkan poin-poin Asia dan wow, kekompak sekali kali ini semuanya menuju ke arah RQ. Tapi memang masih beberapa poin yang masih bisa dikelola dengan ini. Kita bakal lihat tentang lagi dengan power yang udah mulai terlihat di awal begitu di RRQ. Mereka punya power fight yang besar karena bisa ramping banget dengan adanya grup. Ya, karena mereka bakal competition ya, perusahaan juga atau yang lainnya, sehingga untuk jalur rotasi dari arah ini akan cukup mudah juga. Kelihatan bagaimana hidupnya selama di cover dengan damage yang memadai dari Rins. Ini ada potensi untuk selalu bisa mengatakan poin kill bagi arah ini. Dan di bagian bawah, sekali lagi lampu-lampunya sedang dan suara memang untuk kompetisi yang pasti ya dari arah ini yang memungkinkan untuk dimulai tadi ketika berusaha untuk menyerang masuk ke dalam jungle dari arah itu sendiri. Dan sejauh ini dari Yes juga ini sudah bermain dengan cukup bagus, tapi masih bisa diusir mundur karena untuk damage yang dimiliki oleh tim ID awal-awal masih dan lihat tuh di map di bagian atas dari tonya berhasil melakukan quick lane sangat stay di area dari target ini untuk kamu ini. Yap, benar ya. Walaupun emang agak sedikit di freeze juga, tapi memang belum ada rotasi juga yang dilakukan menuju ke arah gold lane-nya. Sementara kita yang masih lewat RRQ ditukar dengan turtle tadi yang disebut juga oleh Joret itu baik, tapi masalahnya kalau kita melihat sisi power yang dikomunikasikan kan memang masih ya ke arah Yoshi. Tapi jangan lupakan juga Artera part ini juga akan bisa membuat pemain dari tim Liquid ID sulit untuk kabur Nevin. Ya, dan juga cuma selain kabur kontes lagi. Ingat perbedaan level antara kedua jalan dan Black Rasa. Celebration dan ada kemungkinan lagi dan mereka kali lipat ketiga jadi di depan. Ya, yang mendapatkan sebuah yang mendapatkan banyak ada dan jual sedang berarti kita jangan dituangkan. Masih coba kita gagal dan jomblo tapi sepertinya ini mulai ada di depan dan itu. Nah, yang terlalu kita ada posisi dan red edge yang masih harus masih yang mundur dan apa yang kalau fight ternyata masih mampu membalaskan keadaan. Dari kedua jungler, memang ini akhirnya benar-benar kita mendapatkan poin lainnya dari seorang Riz. Dan akhirnya salah satu lawan leader cukup terancam posisinya. Tim Liquid ID memang mereka lumayan tertekan kalau melihat dari si power fight. Selain tadi tambah juga perbedaan level antara kedua jungler jadi signifikan. Tapi di satu sisi mereka juga masih bisa memberikan perlawanan yang gak main-main ya. Steel misalnya dengan satu poin eliminasi yang baru aja berhasil didapatkan Om. Ya, dan bagi itemnya juga ya DS akan juga glowing ya sebentar lagi mungkin. Dan untuk fight yang terjadi di turtle yang kedua ini lebih ke menyamakan aja untuk awal. Masih terang-terang ngapain bahkan leading sedikit. Iya, kayak Gears second item untuk kamu bilang enak-enak juga. Lanjut join team fight dari Layla ini mungkin bisa dipastikan akan ada community build dari setiap team fight-nya. Dengan Joe menggunakan tank jungler sekarang Radiant Armor. Lama banget bagian armor. Karena gangguan ada di area top. Jadi kombinasi yang diharapkan oleh tim Liquid ID. Kita menggabung pundi dari mentality ya. Akhirnya untuk melakukan comeback. Soalnya Rara Rozi juga mereka masih mencoba untuk mencari lagi celah yang lain. So far, RS ini masih belum terpick up sama sekali dan butuh waktu banyak pasti bisa mengubah sesuatu dari RS. Ya, coba memang saat ini di area total juga masih bisa dilihat dengan ini. Dimana bisa melihat dari Raffi adalah posisi Nash ini udah sangat tidak aman sebagai Queen Jungle dia kepick up sebanyak 2 kali dan akhirnya nggak bisa mendapatkan momentum yang terlalu bebas ketika ini juga itu bakal dibuktikan lebih dalam lagi ketika perebutan di area total karena saat sudah mulai dirancang oleh pemain dari arah Ranju Red salah satunya yang akan memberikan power down out dan prepare yang bakal menguntungkan salah satu juga. Mereka mencoba take over terhadap tolnya. Dari fighter tendensi di bagian yang mengeluar. Batas keadaan tapi sebenarnya tidak ada damage lagi yang bisa dibuat dan tim Liquid ID ketika mereka terlalu
banyak. Devil itu sangat mengerikan. Kalau mereka Jerry perusahaan objek tadi posisi saya terpisah sendirian. Ini jadi salah satu masalah kalau misalnya sedang terjadi lagi om. Ya apalagi sudah benar-benar dibayang-bayangin kan dia lalang. Sama menghindar dari percepatan tempat yang kira-kira tahan hati pemain dari arah. Coba dari arahnya pasti akan bisa menjaga diri karena arah benar-benar perkara Tidak yang bisa dibilang tidak direncanakan karena melihat adanya di antara kebayaan lain untuk mencoba mereka jadi seorang ini. Tapi pengalamannya kita sangat amat menguntungkan dengan dua pemain yang berhasil ditumbangkan dan lihat dengan 12.000 gol untuk Kabuki secara individual. Kalau ada tangan cara Yuri akan jauh lebih jauh. Tangan ya tapi Kabuki punya spektakuler tadi. Ya tadi kemudian mereka akan bisa menangin terus soalnya ada winter round antara item kedua untuk Siemens. Setelah kita melihat ada brute force stress seperti itu. Tapi kita melihat juga bagaimana Siemens sangat ada istana dan special position dia. Jadi akan mudah untuk Joe tadi kita miss dari satu special position dan Joe ini sangat sanggup untuk langsung mencek posisi pertama. Ini dia pertama bagaimana dari area downloadnya juga mulai maju kembali memegang satu jauh. Yang tidak terlalu banyak. Terus akan menjadi WR karena sudah ada juga ya. Kita Arah yang benar-benar menghadapi siapapun yang mencoba untuk memberikan outplay damage gitu dia tapi pemain dari arah itu kita dapat pemain Elena tapi sekarang ada pemain dari pemain dari belakangnya sekarang posisi kali ini membalikan keadaan yang sama mereka pegang sebelumnya. Ya, sekarang mereka sedang megang momentumnya. Ada apa nih yang jadi penonton juga menjadi saksi. Bagaimana cara berusaha membalikan keadaannya buat sekarang. Kita kali ini pasti dia kombinasi efek yang begitu mematikan individu bisa menjadi korban. Kita melihat bagaimana penggunaan dari kontrol mungkin yang dilakukan oleh Arab ini berjalan dengan setelah adanya tarik ulur yang cukup panjang tadi. Kabuki memang belum berhasil mengembangkan, tapi yang berkembang adalah Joyo Gadar Fusion sama sekali tadi untuk Liquid ID. Kembali bermain agresif kepada dirinya, mereka akan mencoba nih untuk flanking dengan dari bagian belakang melakukan split push karena ada Toy di bagian bawah yang cover secara langsung oleh dan so far dari tim bagian lain masih membiarkan Toy berjalan di bagian atas. Jadi kemungkinan besar ya 3 lane ini tetap akan membayangkan arah-arah dan fight-nya di area mid. ID terpukul mundur saja. Karena sudah berupaya juga untuk bisa mengira agar yang udah rontok juga tim Liquid ID. Nah, benar-benar hanya memanfaatkan satu lini saja di tengah mereka pasang yang di DN ini juga bakal melakukan hancur Kevin. Ya, yang sudah dirasakan lagi ini apalagi itu yang sedikit ada bagian depan momentum yang tidak juga karena permainannya baik.
waktu sampai itu Red satu sudah berhasil dilakukan dengan cukup mudah. RRQ mereka juga mau memaksakan belum ada wave di selanjutnya, tapi dari tim Liquid ID ini jadi sinyal bahaya buat mereka. Karena keuntungan yang mereka pegang bergeser dengan satu perebutan objektif Lord. Item dimension memang sudah ada di tangan mereka, bahkan hampir menuju ke arah item. Tapi ini juga berlaku yang sama kepada teman dari RRQ yang sekarang udah memegang keunggulan gold pada 4 layer lainnya, Om. juga tetap takut. Plus sekali lagi masih ada orang kalau bisa mengubah efek Legion. Kan dari shieldnya dia. Mires selama ini belum ada jawaban kemarin dari Liquid ID juga. Mereka harus disiapkan dengan gangguan yang bakal diberikan Mires terutama kalau menuju ke Kabuki atau akan digenesis jauh nanti. Dan dia Orange Buff begitu panjang event yang terjadi di akhir dari Orange Buff ya. Yap, hari dulu juga ya. Karena Joe-nya juga ada sedikit penahan dari satu retribution dan emang dikasih ke arah Kabuki. Pasir dengan range dan tim Liquid ID. Mereka dalam keadaan yang dicoba walaupun sebenarnya Yuri dari Res. Ini sedikit ada jawaban atas sebenarnya bisa katakan Kabukinya juga nggak yang terlalu off dengan 3 poin kill dan belum ada poin dead sama sekali. Dan memang butuh banyak waktu yang akhirnya buat dari teman-teman RRQ yang lain bisa delivering damage dengan optimal. Tapi dengan adanya lagi nih debut dari Ron yang dipegang oleh Idok, ini adalah permulaan lagi ya. Terakhir kali digunakan oleh Widi saat kalah atas RRQ di final upper bracket LID season 14 loh, Nevin. Wah, pas banget ya dengan RRQ. Dan yang aku rasa dari benar-benar ini gak cuma sebagai pelindung atau inisiator, tapi ngebuat konsennya sangat amat bebas. Kalau misalnya pengen diganggu di bagian belakang, ini butuh banyak effort. Aran harus benar-benar terlebih dahulu, dan itu pun butuh waktu sampai akhirnya Aran bisa menembus pertahanan dari Idok dan juga Res. Tapi lihat pergerakan yang terjadi, mereka bergeser ke area top lane tanpa adanya informasi sepertinya ada 2 pemain dari tim Liquid ID dan itu dia Vidi yang ketahuan kecil tapi kecil melihat Kabuki akan tertarget di jalan yang dari Hard dan dia protek dari charge-nya Kabuki Quicker yang begitu baik tidak menyadari apa yang coba dilakukan oleh Idok. Langsung tergeser begitu saja dan itu sudah kayak ya. Sekarang waktunya untuk lagi fokus ke arah objektif dengan beberapa soft skills yang memang tadi udah sempat keluar. Dan dari Liquid ID mereka juga harus jauh perhatian lagi. Ada Moskov yang bisa hadir dari jauhan dengan objektifnya. Tapi apakah dari Joe dengan perbedaan satu level dibandingkan dengan orang Sene, ini bisa mengatur tension yang seimbang. Karena kita tahu bagaimana power juga soal Res yang sudah mulai terasa Idok yang tinggal menunggu momentum better. Yang untuk bisa lagi ya. Boy udah mulai kelihatan harusnya dia rokok. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang mungkin dilakukan untuk Liquid ID. Karena mereka juga harus hati dengan Direct Migration. Dan juga Boy yang memiliki orang Joe yang berhasil saja dari itu. Lagi-lagi rentan dan begitu banyak. Dan sayangnya 2 poin flash gagal. Bisa melakukan lagi dia yang hilang oleh tim Liquid ID. Dan ketiga, karena ada Direct Migration dari Liquid ID, arah Hoshi. Dapat menangkap kalau tidak ada gangguan sama. Dan tapi yang begitu panjang, sepertinya begitu dia karena Joe adalah player pertama yang tertangkap karena hanya retribution. Ini tim Liquid ID yang bergerak ke kode defense ke bawah. Ya, benar-benar kontrol yang bikin semua ya tadi. Joe dan juga tumbang juga. Iya ya, mereka tidak bisa aman sama sekali dari itu tadi untuk bisa melakukan contest juga. Meskipun kita melihat tadi spare of destruction yang memang masih meleset, masih ada Toy yang bisa berjalan karena tumbang juga. Tanpa ada retribution dan freeze, item demi item ini sudah selesai juga. Jadi damage dari RRQ pastinya akan sangat-sangat berkali-kali lipat dari ketiga lane yang sudah mereka lakukan. Ini terrapat akan sangat mengganggu pergerakan dari tim ini. Benar-benar juga hancur. Masih akan membuat kembali pressure dari RRQ. Walaupun sudah mulai ada di clear perlahan. Tapi kehilangan satu base turret. Ini menjadi sebuah kerugian untuk ID dan bagaimana nantinya mereka bisa melakukan defense atau bahkan karena harapannya siapapun yang ada di WD, siapapun yang agak sedikit over position, ini bisa dipunish.
Ya, harapan ya cukup besar dengan final gameplay atau kalau APP-nya dari yang diserahkan pada Kabuki sebenarnya, karena si Albert baru saja diamankan. Memperbesar lagi kemungkinan untuk bisa penetrasi kepada sisi lainnya, karena memang masalah utama dari tadi Idok sih. Kalau kita ngomongin terus memang dia menjadi beda dan cukup gagal juga. Idok di sini dia bisa memberikan jebakan kepada siapapun yang ada di bagian depan, dan yang membuat ID semakin sulit dilakukan adalah tim Liquid ID mereka nggak punya power untuk membuka area map yang bawah. Ya mereka mau nggak mau ya, ini harus kita ngusir dulu buat hidupnya. Dari mana kita tahu ini masih ada Maxis juga untuk bisa membuat tim Liquid ID benar-benar kesulitan. Lihat bagaimana dari Idok jadi satu Idok dan selalu bisa mengusir butuh lawan-lawannya juga dengan atau trampart yang dipakai. Jadi untuk tim Liquidnya mau nggak mau mereka harus bisa mengusir Idoknya. Tapi mereka butuh juga totalitas untuk mengusir Idok. Karena kalau mereka hanya satu atau dua pemain saja, itu nggak bakal memonian dari rumput yang sudah dijaga dengan sekarang. Dan bahkan dengan 45 second sebelumnya akan kembali spot semua area map sedang dikuasai oleh Aranio, memudahkan Fasya juga Zunzunes. Tinggal kembali kita membuktikan item-item yang dibutuhkan. Karena sudah kita di early game kita melihat Zunzunes kan ada generation ini tanpa lambat laun sudah mulai on karena yang kan sudah lebih jelas juga dari rekan-rekan yang lain. Ya, aku setuju karena area berdua udah jadi lebih bebas, jadi juga bisa main trapping dan surprise. Karena dari Liquid ID ya mereka nggak bisa keluar jauh-jauh. Ini jujur kalau misalnya gitu masih perasaan terbaik itu jadi perang untuk Jo sendiri udah kejadian di Orlor sebelumnya ketika Jo jadi player pertama yang ditumbangkan. Mereka butuh lebih dari seorang Jo saja, dan sekarang mereka kan juga itu semua secara bersamaan Jo sudah sedikit terbang karena part yang dibuka terus-terusan dari Idok. Ini masalah, tapi sekarang ya sudah mulai masuk untuk lebih jauh sendiri yang sekarang yang Zunzunes. Mereka tidak membuka door karena hanya tersisa satu pemain sendiri yang arah